Selamat berjumpa kembali sahabat YouTube. Salam kedamaian, salam hormatku yang setinggi-tingginya, salam kasih sayangku yang seluas-luasnya untuk para pini sepuh, para spiritualis, serta para wali amanah di mana saja berada. Sahabat YouTube, mari kita lanjutkan kembali cerita kemarin yang sempat terpotong. Dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala, saya kembali bisa bercerita tentang perjalanan spiritual sang terpilih. Sebagaimana kisah sebelumnya mengenai Laut Selatan, mari kita kupas lebih dalam kebenarannya. Sesungguhnya anak Ratu Laut Selatan hanya satu, yaitu Pangeran Karangtunggal. Beliau memiliki 4 istri, yaitu Ibu Sekar Arum, Ibu Mayang Sari, Aji, Ibu Dewi Lanjar. Keempatnya memiliki tugas masing-masing di Laut Selatan. Saya kemudian bertanya kepada beliau mengenai hubungan Nyai Blorong dengan Nyai Roro Kidul. Beliau menjawab bahwa keduanya adalah saudara dengan perjanjian Nyai Roro Kidul menjaga di dasar laut, sementara Nyai Blorong berada di daratan. Saya kembali bertanya, mengapa banyak orang menganggap Nyai Blorong sering meminta korban dan tumbal demi kekayaan? Beliau menjawab bahwa itu bukan perbuatan Nyai Blorong, melainkan ulah para pemujanya. Nyai Blorong jika turun ke bumi hanyalah sebagai lambang kebajikan. Namun banyak orang tidak memahami hal itu, karena memang kerahasiaan ini tidak mudah untuk diketahui. Intinya, setiap yang turun ke bumi diberi tugas tertentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas itu hanya mereka sendiri yang tahu. Sahabat YouTube, menyangkut Laut Selatan memang tidak bisa dijelaskan satu persatu, karena semua itu berada di luar jangkauan manusia. Masing-masing memiliki rahasia tersendiri. Beliau hanya selalu berpesan, jangan lengah, berhati-hatilah, perbanyak ibadah, dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah penyelamat kita, bukan siapa-siapa. Semuanya berada dalam genggaman Allah. Sahabat, mengenai Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi, beliau meyakinkan bahwa waktunya sudah sangat dekat. Saya pun kembali bertanya mengenai pribadi beliau. Apakah beliau memiliki gelar seperti yang dikisahkan banyak orang? Namun beliau hanya tersenyum dan berkata, sesungguhnya semua itu masih sebatas rahasia. Apa gunanya mengaku sebelum tiba saatnya untuk nyata? Gelar atau nama hanyalah sebuah pengakuan yang pada akhirnya tidak ada gunanya. Waktulah yang bisa menjawab semuanya. Beliau kemudian memberikan perumpamaan. Jika memang emas sejati, meskipun terbenam penuh lumpur, ketika dicuci pada akhirnya tetap akan tampak kilau emasnya. Intinya, beliau berpesan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengetahui keberadaan dirinya. Bahkan, orang yang berada di dekatnya pun tidak tahu. Mau menggunakan ilmu apapun, tidak akan bisa menemukannya, kecuali beliau sendiri yang mengakui. Tetapi itu sulit, sebab prinsip beliau adalah tidak ada istilah aku dan aku di sini. Semua akan terjawab oleh waktu. Biarlah alam yang membuktikan kebenaran sejati itu. Beliau selalu berpesan dan mengingatkan, berhati-hatilah, karena alam sudah bergerak. Sampai di sini dulu cerita perjalanan beliau. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, dan sampai jumpa pada kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.